Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa tammu taslim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma iftah alina futuhal arifin wa ja'alna khalisatan liwajhikal karim warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil thumma amma ba'd. Banyak sekali yang bertanya, Ustadz, bagaimana sih cara kita menumbuhkan malakah atau skill atau keahlian atau kepiawaian dalam membaca kitab-kitab para ulama dalam bahasa Arab dan seterusnya. Dan di mana-mana pula kami selalu menjawab, tidak ada cara lain kecuali dengan banyak praktek. Kathratul mumarasah. Itu satu-satunya jalan menurut kami ya. Bagaimana agar kita bisa menumbuhkan malakah atau skill dalam berinteraksi dengan kitab-kitab para ulama. Banyak sekali dari mereka teman-teman yang di situ sudah ngaji berbagai kitab-kitab nahwu, mulai dari jurmiyahnya, kemudian imritinya, mutamimahnya, alfiyahnya. Namun ketika disodorkan suatu kitab untuk baca kitab, itu selalu gagal atau selalu kesulitan atau masih acak-acakan ya. Yaitu karena penyakitnya adalah kembali lagi yaitu apa? Masih enggan atau berat atau jarang dalam mempraktekkan kaidah-kaidah nahwu tersebut dalam membaca kitab secara nyata. Coba bacalah kitab-kitab fikih misalkan yang paling mudah ya. Kalau tafsir agak takut kalau salah itu Quran ya kan, atau hadis itu agak sulit. Bahasa-bahasa hadis ya itu kalau keliru itu kayak bisa bahaya dan seterusnya. Baca kitab fikih yang paling mudah, relatif mudah ya. Paksakan untuk membaca secara bersuara. Ya, secara bersuara. Jangan sampai membaca hanya dalam hati saja. Jangan. Nggak apa-apa baca dalam hati kalau kita sudah ahli ya, sudah terbiasa atau sudah alim gitu ya. Nggak apa-apa baca dalam hati. Tapi untuk awal-awal teman-teman yang masih memulai dalam belajar kitab-kitab para ulama, kitab turos, itu maka jangan sampai membaca dalam hati, jangan. Ya. Paksakan untuk bersuara. Kenapa? Karena membaca dengan bersuara itu akan kelihatan. Ya, mana kekeliruan kita, mana yang kita nggak paham, mana kita yang di situ tidak tahu maksudnya. Kalau kita baca secara bersuara, kita nanti akan berhenti ketika nggak paham. Ya, jadi seperti itu. Tapi ketika membaca kitab secara hati, dalam hati, itu akan ditabrak-tabrak saja itu. Ya, yang nggak paham itu tabrak, dilewat dan seterusnya. Ini penyakit saudara. Ya, penyakit. Malas untuk memikirkan apa yang di situ tidak dipahami pada suatu kalimat. Jadi begitu. Jadi sekali lagi, keahlian atau malakah dalam membaca kitab atau berinteraksi dengan kitab para ulama itu bisa dicapai dengan banyak praktek, membaca kitab secara nyata, kitab-kitab fikih dan seterusnya. Nah, barangkali teman-teman masih merasa berat, maka kita punya solusi, yaitu dengan metode sorogan. Apa itu sorogan? Sorogan adalah seorang guru itu menyimak murid membaca kitab, kemudian per kalimat, yang membaca kitab per kalimat terjemahkan gitu ya. Kemudian setelah itu menerjemahkannya, kemudian setelah itu menjelaskannya. Dan seorang guru menyimak dan menanyai status daripada kedudukan daripada secara nahwunya per kalimatnya. Ini jadi apa? Kenapa jadi ini? Mana amilnya? Kenapa dibaca rofa? Kenapa dibaca nasab? Alamat nasabnya apa? Alamat rofanya apa? Dan seterusnya. Wah, kalau metode seperti ini, kalau berjalan, kalau memperbanyak demikian, maka akan cepat sekali timbul atau terbentuknya takwin ya, malakah pada diri kita. Jadi silakan teman-teman cari guru atau setidaknya teman senior yang alim gitu ya, atau teman yang di situ bisa diajak diskusi. Harus ada partner ya, harus ada partner yang di situ agar menemani bacaan kitab kita dan saling mengoreksi satu sama lain bacaannya. Ya, ini adalah metode yang paling bagus ya. Metode yang di situ sangat familiar sekali, lazim digunakan oleh pesantren-pesantren Jawa khususnya ya. Makanya mereka rata-rata itu punya keahlian baca kitab yang hebat-hebat gitu ya. Karena mereka mempunyai metode demikian.
mereka tidak malas untuk mempraktekkan, ya. Jadi sekali lagi saya ulangi lagi ya, timbulnya malakah atau terbentuknya malakah, keahlian atau skill dalam membaca kitab itu dengan memperbanyak praktek. Paksakan diri kita untuk mempraktekkan nahwu-nahwu tersebut, kaidah-kaidah tersebut, teori-teori nahwu yang sudah kita pelajari itu. Kalau kita masih berat atau masih enggan, maka kuburlah dalam-dalam keinginan untuk mempunyai keahlian dalam membaca kitab. Karena khususnya di akhir-akhir ini ya, karena sudah ada medsos, netizen Indonesia itu sangat-sangat kejam, saudara. Ya, kalau kita salah baca kitab itu akan digojlok habis-habisan. Ya, apalagi kalau misalkan antum itu lulusan dari Timur Tengah, nanti akan sangat malu sekali ya. Pertama sekali, khutwah yang paling wajib sekali seorang alim itu harus bisa baca kitab dengan benar. Itu yang paling pertama. Maka jangan sampai hal ini kalian abaikan. Jangan sampai kalian kuliah jalan terus sampai selesai 4 tahun dapat gelar resid dan mengabaikan bagaimana cara baca kitab. Ya, ini bahaya sekali. Tanpa dirasa, tanpa disadari kita belum bisa baca kitab, itu bahaya sekali, saudara. Ya, netizen Indonesia, santri-santri Indonesia itu sangat kejam. Kalau kita keliru baca kitab itu akan digojol habis-habisan. Apalagi kalau kita lulusan atau khirij, ya, Timur Tengah, itu akan sangat malu sekali. Jadi sekali lagi ya, Al-Fakir tekankan untuk memperbanyak praktek dalam teori-teori ilmu nahwu tersebut, itu dengan membaca kitab secara nyata. Paksakan, jangan malas-malasan, jangan malu. Nah, ini dia, jangan malu. Ya, mawani'ul ilm, ya, pencegah atau penghalang ilmu itu 2. Pertama sombong, yang kedua itu malu. Al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasali harbun lil makanil ali. Yang namanya ilmu itu musuh bagi seorang pemuda yang di situ membanggakan atau menyombongkan dirinya, sebagaimana yang namanya banjir itu tidak suka terhadap tempat-tempat yang tinggi, akan kembali lagi gitu ya, turun lagi gitu ya. Begitupun juga dengan seorang thalibul ilm, ya, seorang santri, seorang pelajar, ya, ketika mempunyai kesombongan maka ilmu nggak mau masuk, nggak akan tinggi orang tersebut dalam keilmuan. Kemudian kalau malu, nah ini bahaya sekali juga. Malu ketika kita keliru, malu kita disalahkan orang lain, malu kepada teman-teman. Nah itu penyakit ya, penyakit yang harus kita buang secara paksa. Nggak apa-apa malu sekarang daripada malu di kemudian hari ketika kita sudah berhadapan dengan masyarakat, berhadapan dengan kehidupan sosial secara nyata. Karena apa? Ketika malu pas waktu itu, maka tidak ada obat lagi, tidak ada solusi lagi. Udah tua, ketika mau belajar lagi sulit, ya kan? Maka lebih baik malu sekarang, dan malunya di depan teman-teman saja gitu ya, kalau misalkan malu. Jadi sekali lagi, buang rasa malu kita itu. Nggak apa-apa keliru, nggak apa-apa disalah-salahkan, nggak apa-apa dikoreksi oleh teman atau senior. Bacaan kita masih keliru, nggak apa-apa, kita praktekkan, kita paksakan, ya, itu insya Allah akan bisa membentuk malakah atau skill dalam membaca kitab para ulama, ya. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah berikan futuh kepada hati saya untuk mempunyai keahlian dalam membaca kitab para ulama. Ya, sekali lagi, ya, khulasah bahwasanya untuk menimbulkan malakah keilmuan dalam membaca kitab-kitab para ulama itu adalah dengan kathratul mumarasah. Dan saya sarankan untuk melakukan sorogan kepada senior atau guru yang alim atau teman yang bisa diajak diskusi, saling bergantian dan membaca dengan teliti, membaca dengan jelas, membaca dengan per kalimat, status i'rabnya, status kedudukannya secara nahwu. Itu akan betul-betul membuat kita semakin matang dalam membaca kitab. Ya.
Dan perlu diingat lagi bahwasanya syarat jadi seorang alim, seorang ulama adalah bagaimana membaca kitab dengan benar. Kalau dalam hal ini itu sudah gagal, maka gagallah dia itu sebagai seorang ulama. Tidak sah dia dikatakan seorang ulama. Seorang ulama bisa dilihat dengan cara baca kitabnya aja, sudah selesai. Walaupun dia pandai beretorika, ya, pandai ceramah dan seterusnya, tapi kalau baca kitabnya masih acak-acakan, maka gagal atau nggak sah dia jadi ulama. Dia bukan ulama, ya. Jadi baca kitab itu harga mati, tidak bisa ditawar. Pokoknya jangan mau tahu, harus bisa baca kitab. Apalagi kita di sini jauh-jauh dari Indonesia terbang ke sini ke Mesir, ya. Itu akan sulit sekali, ya. Itu akan berat sekali. Akan menanggung malu yang luar biasa ketika kita tidak bisa baca kitab. Ya, itu saja barangkali. Semoga ini bermanfaat. Doakan Al-Fakir juga. Semoga kita sama-sama diberikan futuh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam membaca kitab-kitab para ulama dan memahaminya sekaligus mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.